Halo adik-adik semuanya, kembali lagi bersama saya Musa Ginting di dalam pelajaran seni budaya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan agar kita bisa belajar dengan baik. Baik, hari ini kita mulai pelajaran seni budaya kelas 8. Selamat belajar! Sebelum kita belajar, bantu subscribe channel kita ya dengan cara klik tombol subscribe, kemudian nyalakan tanda lonceng yang ada di sebelah kanannya, kemudian komen, like, share jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Baik, seperti yang tadi saya katakan, kali ini kita mau belajar seni budaya kelas 8 bab pertama ya. Bukunya seperti yang ada di gambar berikut. Mungkin adik-adik sudah punya ya buku seperti ini di rumah, boleh dibuka bersama ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, materi yang pertama bab 1 ini yaitu tentang menggambar model. Nah, mungkin adik-adik semua sudah pernah ya mendengar apa itu model. Ya, model itu bisa diartikan sebagai tiruan, imitasi ya. Jadi menggambar model adalah salah satu teknik menggambar yang termasuk ke dalam kemampuan seni rupa. Jadi dia termasuk dalam bagian seni rupa. Menggambar model memerlukan ketekunan dan ketelitian agar hasil yang dicapai sesuai dengan objek yang digambar. Semua objek, baik benda mati maupun benda hidup, dapat dijadikan sebagai modelnya. Nah, ini materi adalah materi kelanjutan dari kelas 7 semester pertama. Bab pertama yaitu tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Itu sebagai objeknya. Nah, kali ini kelanjutan materi tersebut yaitu tentang menggambar model. Ya, sudah ya adik-adik. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, konsep dan prosedur menggambar model. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari lebih lanjut menggambar model itu bagaimana ya. Kemudian yang kedua, bahan dan alat menggambar model. Dan yang ketiga, ini seperti biasa terakhirnya adalah teknik menggambar model. Jadi gitu ya adik-adik. Nah, yang pertama kita pelajari konsep dan prosedur menggambar model. Pada pembelajaran menggambar model diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Hampir sama ya seperti materi kelas 7 kemarin. Itu ya pertama ya harus kita tentukan dulu objek model yang akan digambar. Objek-objek tersebut berupa hewan, tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang cepat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, jadi model yang akan kita gunakan nanti harus disesuaikan juga dengan komposisi, proporsi, dan juga keseimbangannya. Ya, modelnya tadi seperti yang sudah saya katakan, modelnya itu bisa berupa hewan, tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda lainnya. Nah, berikutnya kita akan pelajari prinsip menggambar model. Apa-apa saja prinsip menggambar model? Nah, yang pertama ada komposisi. Nah, jadi beberapa prinsip yang harus diperhatikan di dalam menggambar model itu ada komposisi yang pertama, yang kedua proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Nah, yang pertama itu kita akan pelajari komposisi. Nah, di kelas 7 kita sudah pelajari komposisi itu apa. Ya, boleh kalian buka nanti video yang sebelumnya ya. Nah,
komposisi itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, komposisi simetris. Nah, ini juga sudah ada di materi kita kelas 7. Yang kedua, asimetris, dan yang ketiga adalah sentral, ya, atau berpusat. Simetris seimbang, asimetris kebalikannya. Sentral itu berpusat. Ya. Nah, yang pertama kita pelajari dulu apa itu komposisi simetris. Nah, komposisi simetris itu adalah benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan mengenai bentuk dan ukurannya. Nah, ini adalah komposisinya. Kalau di kelas 7 kemarin bentuknya. Nah, komposisinya itu bisa dikatakan susunannya. Seperti apa dia? Nah, seperti ini ya. Komposisinya itu sama. Ya, simetris, seimbang. Bentuknya sama, ukurannya sama, semuanya sama dan diletakkan sesuai dengan ukuran yang seimbang. Itu ya adik-adik. Berikutnya adalah komposisi asimetris. Nah, apa komposisi asimetris? Pada posisi asimetris, benda diletakkan pada posisi tidak sama dalam posisi maupun ukurannya, namun tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar objek benda yang akan digambar. Nah, tadi kalau simetris, posisinya adalah seimbang, bentuk ukuran benda yang akan kita gambar itu sama. Nah, kalau di asimetris, jadi posisi letaknya itu juga tidak sama, ya, maupun ukurannya itu berbeda, tetapi tetap memperhatikan proporsinya, keseimbangan dan kesatuan antar objek benda yang akan digambar. Ya, seperti apa bentuknya? Seperti ini ya. Nah, dia ada bendanya yang besar, ada yang kecil, namun secara kesatuan susunannya itu tetap memperhatikan keseimbangan. Seperti itu ya adik-adik. Oke, berikutnya yaitu komposisi sentral, ya, komposisi sentral. Apa itu posisi sentral? Nah, komposisi sentral adalah pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang dan memiliki kesatuan antar benda. Nah, tadi kalau simetris dia sejajar, seimbang, ukurannya juga sama. Kalau asimetris dia ukurannya berbeda-beda, dan kalau sentral dia berpusat. Jadi ada satu titik pusat yang diperhatikan dan diletakkan di tengah. Ya, seperti apa? Ini dia. Nah, jadi benda-benda yang di sekelilingnya bisa ukurannya berbeda, ya, tapi pusat perhatiannya itu ada di tengah. Seperti ini. Paham ya adik-adik? Nah, kalau sudah, kita masuk ke dalam proporsi. Kalau tadi itu komposisi, sekarang kita masuk ke dalam proporsi. Apa itu proporsi? Nah, proporsi adalah perbandingan bagian dengan bagian atau dengan keseluruhan bentuk benda yang ideal dan harmonis dengan bagian-bagian benda yang menjadi objek gambar. Nah, proporsi ini bisa dibilang atau bisa dikatakan misalnya nih jari-jari, ya, jari-jari itu kan tidak mungkin jari telunjuk lebih pendek dari jari jempol. Nah, itu adalah bentuk yang tidak ideal. Kalau yang ideal itu ya jempol itu tidak lebih tinggi daripada jari telunjuk. Seperti itu kira-kira adik-adik ya. Itu adalah contoh proporsi. Nah, pada gambar ini seperti ini ya. Nah, jari jempol dan jari telunjuk dan jari manis lainnya itu
bentuknya menyerupai jari manusia atau telapak tangan manusia dan sedang memegang kanvas, ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian C, yaitu keseimbangan. Apa itu keseimbangan? Nah, ini tadi yang perlu kita perhatikan ya, prinsipnya. Kalau yang pertama komposisi, kedua proporsi, dan yang ketiga keseimbangan atau C ya. Keseimbangan adalah keselarasan antar bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dari skala memberi efek perspektif pada objek gambar dan sudut pandang penggambar. Nah, ini lebih kepada sudut pandang dari si penggambar ya. Misalnya kalau kita menggambar pemandangan nih contohnya, yang pertama yang paling jauh itu kan adalah awan ataupun langit ya, tergantung di mana kita posisi menggambarnya. Misalnya pemandangannya itu awannya atau langitnya di belakang, kemudian ada gunung, bukit, pepohonan, mungkin ada jalan, dan juga terakhir adalah tempat kita melihatnya. Seperti itu kira-kira ya. Itu adalah keseimbangan. Nah, kalau kalian perhatikan gambar adik kita ke SD, anak SD ya, dia menggambar sawah ya, gambar sawahnya itu seperti huruf V ya, dan besar-besar, itu kan sudah tidak seimbang ya. Seperti itu kira-kira. Nah, ini ya, ini adalah bentuk daripada keseimbangan. Hampir mirip ya dengan proporsi ya, hampir mirip seperti ini ya. Mejanya seperti apa ya, dan letak daripada anggur dan juga letak daripada buah anggur dan madu ya, madu dan juga ceret di belakang itu kan letaknya berbeda. Yang di depan itu anggur, kedua madu, dan yang terakhir itu adalah ceretnya. Jadi dia secara perspektif sudah dapat ya, perspektif itu adalah sudut pandangnya, sudut. Nah, yang terakhir adalah kesatuan. Nah, apa itu kesatuan? Kesatuan adalah keserasian pengaturan objek gambar sehingga berkesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung dan menghasilkan gambar yang baik. Nah, ini adalah tentang posisi ruang yang akan menjadi model ya. Misalnya kalau kita di outdoor atau di indoor itu harus sesuai juga, misalnya kesatuan daripada warnanya ya, itu ya, lebih kepada unsur-unsur seni rupanya ya, ada titik garis, bidang, bentuk, tekstur, warna, dan juga terang ya, seperti itu ya. Nah, ini dia contohnya ya. Ini adalah kesatuan, karena buah apel yang merah, kuning, kemudian bidang daripada bentuk tekstur apelnya ya, itu berbeda ya dengan yang warna kuning. Jadi secara tekstur, bentuk, gelap terang, garis, dan bidang itu sudah pasti ya berbeda. Kalau yang di belakang itu kan lebih gelap daripada yang di depan, seperti itu ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut sekarang bagian kedua ya. Nah, tadi kalau kita sudah pelajari itu konsep dan prosedur menggambar model, yaitu tadi ya konsep-konsepnya ya. Nanti boleh kalian buat di catatan kalian ya. Yang kedua adalah bahan dan alat menggambar model. Nah, jadi sebelum kita memulai menggambar model, tentu saja kita harus tahu dulu bahan dan alatnya apa saja. Nah, sudah pasti kalau bahannya itu bisa kertas ya, tidak jauh beda dengan menggambar flora, fauna, dan alam benda ya, menggambar seperti biasa ya. Nah, apa saja bahan dan alatnya?
yang pertama ada pensil, kedua penghapus, ketiga kertas. Nah, itu bahannya ya. Yang keempat pensil warna, ini alat. Dan yang lima adalah krayon. Nah, ini dia ya. Nah, perbedaan antara alat dan bahan itu, kalau bahan itu sifatnya habis ya, dipakai habis. Ya, kalau alat itu masih bisa dipakai kembali. Itu dia alat ya, perbedaan alat dan bahan. Paham ya adik-adik? Nah, yang ketiga ini yang terakhir ya, teknik menggambar model. Nah, jadi setelah kita mengetahui prinsip, kemudian alat dan bahan, nah kita pelajari lagi tekniknya agar nanti kita praktek menggambarnya bisa terlaksana dengan baik. Nah, apa saja teknik menggambar model? Nah, ini dia ya. Yang pertama, mempersiapkan objek gambar model alam benda yang akan digambar. Kedua, mulailah membuat sketsa, yaitu menggambar bentuk global dengan memperhatikan proporsi bentuk objek yang digambar. Tiga, berikan kesan gelap terang pada setiap bagian objek dengan menggunakan arsiran sampai terlihat perbedaannya. Empat, buatlah detail pada setiap objek. 5. Perjelas setiap bagian objek dengan warna yang sesuai dengan model. Dan yang keenam, penyelesaian akhir gambar dilakukan dengan penjelasan gambar sesuai dengan karakter objek masing-masing benda yang digambar. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ya. Jadi yang pertama itu ada mempersiapkan objek gambar model alam benda yang akan digambar. Nah, kita siapkan dulu, tentukan dulu objek gambar modelnya itu apa. Nah, di sini saya akan kasih contoh seperti ini ya. Saya akan kasih contoh seperti ini. Nah, ini dia objeknya. Ada dua buah apel dengan di belakangnya ada gelas seperti stainless ya, dan botol, dan di belakangnya ada apel. Ya, ini dia modelnya yang sudah kita siapkan. Nah, yang kedua tadi adalah mulailah membuat sketsa, yaitu menggambar bentuk global dengan memperhatikan proporsi bentuk objek yang digambar. Ya, jadi setelah kita tentukan objeknya, mulailah kita membuat sketsanya, ya, agar menggambar itu menjadi lebih mudah ya, adik-adik. Nah, seperti ini ya. Nah, tadi ada dua buah apel ya, apel sama kan. Inilah dia sketsanya. Dia belum ada warna, dia hanya menggunakan pensil, diarsir, digores. Ya, itu ya adik-adik. Yang ketiga, berikan kesan gelap terang pada setiap bagian objek dengan menggunakan arsiran sampai terlihat perbedaannya. Ya, setelah kita berikan sketsa, mulailah kita berikan kesan gelap terangnya agar objek tersebut bisa terlihat perbedaannya. Nah, dia belum diberikan warna, hanya menggunakan arsiran. Berarti pencahayaan itu datangnya dari sebelah kiri ya, sehingga yang sebelah kanan itu terlihat gelap. Ya, seperti itu ya. Yang keempat, buatlah detail pada setiap objek. Nah, jadi membuat detail itu harus misalnya tadi ada garis-garis yang terputus, kemudian disambung. Nah, ini dia ya. Arsiran yang kurang berkenan bisa dihapus, dan yang perlu ditambah itu ditambah. Inilah dia detailnya, membuat bayangannya dan sebagainya ya. Kelima, perjelas setiap bagian objek dengan warna yang sesuai dengan model. Nah, ini adalah pemberian warna seperti ini ya. Nah, sudah mulai mirip dengan gambar aslinya ya, seperti itu. Dan yang terakhir, penyelesaian akhir gambar dilakukan dengan penjelasan gambar sesuai dengan karakter objek masing-masing benda yang digambar. Nah, ini bisa dikatakan hasil akhirnya ya, hasil akhir
prinsip daripada gambar. Nah ini dia. Jadi jelas ya, sesuai dengan model yang tadi kita gambar ya. Mudah kan? Ya, baik. Nah baik, tadi sudah kita pelajari apa saja itu prinsipnya ya. Nanti boleh dibuat catatan kecilnya ya adik-adik. Prinsipnya ya, itu ada komposisi, proporsi, keseimbangan dan kesatuan ya. Kemudian alat dan bahan ya. Kemudian yang terakhir tadi itu adalah tentang tekniknya ya, teknik di dalam menggambar model. Nah, untuk lebih jelasnya mari sama-sama kita tonton video berikut ini.
Gimana adik-adik semua? Mudah dan gampang belajar seni budaya? Sekian dulu untuk materi kita kelas 8 ya. Tunggu video berikutnya di dalam pembelajaran seni budaya lainnya. Nah, boleh kalian coba di rumah ya dengan menggambar model apa saja sesuai dengan selera kalian, tetapi harus sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Selamat belajar!